Hidup kok selalu mau diatur sama orang sih? Di video kali ini, saya mau bahas tentang hidup seseorang yang biasanya suka dan gampang diatur sama orang lain. Dan memang sih, salah satu kelemahan dari kita bersosial adalah hidup kita itu kadang selalu dinilai, selalu dikomentarin sama orang lain. Nah, biasanya mau ke sini salah, mau ke situ salah, mau beli ini salah, mau beli itu salah, mau posting ini salah, mau posting di Instastory itu salah, terus mau beli ini salah, mau beli itu salah, semuanya serba salah. Emang kadang hidup kita itu nggak ada bener-benernya di mata orang. Terus respon kita apa? Nah, respon kita itu jauh lebih penting daripada kita nanggepin semua omongan orang. Dan ingat, hidup kita itu tidak ditentukan sama omongan orang, omongan tetangga, apalagi kalau omongan itu berniat untuk menjatuhkan atau merendahkan. Makanya kan, kadang bertetangga, ya ada tetangga yang baik, tapi ada juga tetangga yang biasanya pura-pura baik, tapi di belakang ngomongin tentang kita. Nah, ingat, kita tidak bisa menuntut orang baik sama kita tidak bisa menuntut orang senang sama kita tidak bisa menuntut orang ngomongin yang baik tentang kita tidak bisa menuntut orang mengasihi kita, tapi yang kita bisa lakukan adalah kita harus baik sama mereka, kita harus senang sama mereka, dan kita harus mengasihi mereka. Makanya, jadilah orang yang beda dengan orang lain. Nah, banyak orang jatuhnya itu di mulut. Ngomongnya apa aja selalu diomongin. Lihat ini diomongin, lihat itu diomongin. Makanya banyak orang juga nggak tenang karena dengerin omongan orang. Nah, mau sampai kapan hidup kita ditentukan oleh omongan mereka? Nggak akan pernah tenang. Beneran nggak akan pernah tenang. Saya pernah ngalamin hal yang sama. Ketika saya punya cita-cita mau ke bangsa-bangsa, mau pelayanan keliling ke bangsa-bangsa, saya diomongin, kamu sok-sokan David, gitu. Emang sih, kadang ya gimana ya respon kita. Makanya belajar dalam hidup, ya terkadang kita perlu cuek dengan omongan orang, apalagi tidak membangun, apalagi sampah yang ditujukan buat kita. Nah, mari kita baca satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bahas buat teman-teman semua. Kalau kata Yeremia pasal 17 ayat 7, Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, dia dengerin apa yang Tuhan mau, yang menaruh harapannya pada Tuhan, bukan pada manusia. Nah, saya berdoa setiap teman-teman belajar untuk dewasa, untuk hidupmu tidak dipengaruhi dengan orang, untuk tidak dipengaruhi dengan orang-orang di sekitar. Karena memang kita tidak bisa menuntut untuk mereka baik sama kita. Yang perlu kita lakukan adalah tuntutlah diri kita untuk kita baik sama mereka, tetap mengasihi mereka. Makanya sampai kapan kita nggak akan pernah tenang. Saya punya cerita, satu kali saya pelayanan di kota kelahiran saya, di Luwu Banggai. Terus saya ketemu dengan salah satu pengusaha suami istri. Dia bilang begini sama saya, Pak, saya mau beli mobil ini Pak, tapi takut Pak, saya diomongin sama tetangga. Lagian Pak, kalau saya posting di Facebook, saya diomongin sama tetangga. Saya posting di Instagram, saya diomongin sama tetangga. Pokoknya semuanya itu hidupnya kayaknya semua dipengaruhi oleh omongan tetangga. Dan kalau kita hidup kita seperti itu, ya buat apa gitu loh. Kita kan nggak pernah tenang. Uang-uangnya kita, bukan uangnya mereka. Terus mobil juga mobil kita, bukan mobilnya mereka. Rumah juga rumah kita, bukan rumahnya mereka. Terus kadang kalau kita posting sesuatu yang baik, pencapaian kita dianggap sombong. Ya kan? Bingung kan? Terus gimana? Ya cuekin aja. Nggak usah dengerin omongan orang, terus kemudian merendahkan, suka menilai kita. Dengarkan saya, bahwa kita akan selalu dinilai apapun. Yang baik aja dinilai, apalagi yang buruk. Terus, kalau hidup kita tergantung dari penilaian orang, kapan kita tenang, my man, my girl? Jangan pernah mau. Makanya cuek aja, selagi bahwa itu memuliakan Tuhan yang pertama, yang kedua dalam batas sopan dan santun, dan yang ketiga tidak jadi batu sandungan. Itu aja. Go ahead, kerjakan saja. Mau buat ini, kerjakan. Mau buat itu, kerjakan. Gak usah dengerin omongan orang yang bahkan tidak membangun. Gak ada pentingnya, gak ada gunanya. Yang ada adalah capek hati. Beneran capek hati. Akibatnya dengerin sana, oh katanya salah ya. Dengerin sana, oh katanya keliru. Dengerin sana, dengerin sini. Dengerin sana, dengerin sini. Akibatnya kita jadi orang yang bimbang. Sampai kayaknya kita nggak bisa menikmati hasil kerja kita. Terus ngapain kalau hidup seperti itu? Makanya terserah apa kata orang. Orang mau merendahkan, terserah. Orang mau memandang sebelah mata, terserah. Karena memang hidup kita bukan dari apa kata orang, tapi hidup kita dari setiap perkataan firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya jadi dewasa. Jangan pernah mau dengerin omongan yang tidak membangun. Karena omongan yang tidak membangun itu cuma bikin sakit hati. Beneran. Contoh.
Ini kesaksian nyata nih. Ada orang di NTT, di Kupang. Dia mau buka restoran. Nah, ketika dia mau buka restoran, dia udah merasa damai sejahtera sih mau buka restoran itu. Terus ada banyak orang ngomong, jangan di situ, tempatnya nggak bagus. Jangan di situ, tempatnya nggak bagus. Jangan di situ, tempatnya nggak bagus. Dia mau buka lagi di tempat lain, orang lain ngomong, jangan di situ, lebih baik di tempat yang sana tadi. Aduh, akibatnya dia bingung, nggak bisa ngambil keputusan. Akibatnya dia nggak buka apa-apa, uang modalnya sudah habis, dan terakhir, ya udah cuma gigit jari. Makanya, boleh nggak orang nasihati? Boleh, tapi keputusan itu ada pada kita. Dengarkan orang yang mau membangun, tapi ingat, keputusan hidup adalah pada dirimu. Dan jangan pernah orang menggantikan posisi Tuhan atas hidupmu. Karena hidupmu tidak ditentukan oleh omongan orang-orang di sekitar, tapi hidup ditentukan oleh perkataan Tuhan dalam hidupmu. Boleh nggak dengerin? Boleh. Tapi yang membuat keputusan adalah dirimu sendiri. Yang paling lucu lagi adalah saya ketemu dengan salah satu anak muda. Dia bilang, Pak, saya suka Pak dengan satu perempuan. Oh oke. Tapi kata gembala saya, jangan Pak. Karena dia tidak akan bisa jadi istri yang baik. Terus gembala saya memutuskan, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu nggak boleh sama dia. Sederhana sih buat saya. Yang nikah dia, kenapa yang jadi penentu kehidupan gembalanya? Ingat, nggak ada satupun yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Jangan dengerin omongan orang yang nggak membangun. Hiduplah damai sejahtera, tidur nyenyak. Mau beli ini, beli aja. Mau beli itu, beli saja. Mau posting ini, posting saja. Asalkan 3 hal itu. Yang pertama, memuliakan Tuhan. Yang kedua, dalam batas sopan dan santun. Karena banyak juga anak-anak Tuhan Kristen, waduh, statusnya luar biasa, tapi postingannya nyembul kanan kiri. Jangan yang kayak begitu. Yang ketiga, tidak jadi batu sandungan. Oke? Tuhan Yesus memberkati.